Nah, ada beberapa ilustrasi saya selingi dengan ini ya. Ini yang pertama, ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih. Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Angkuri itu angkara. Kata beliau, sebagian ahli hikmah berpendapat kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa, kata beliau, ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah, sholat misalnya. Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah, di samping gembalaannya, dia tidak pernah mikir yang lain. Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya, enggak. Jadi lawannya ikhlas itu kan riya. Orang yang tidak lillahi ta'ala, ada pamrih-pamrih lain selain Allah, disebutnya kan riya. Ini penggembala kambing ini tidak mungkin riya. Oh, biasanya kan penggembala kambing itu adanya jauh di tempat-tempat di mana bisa kambing dapat minum, dapat makan, jauh dari keramaian. Penggembala kambing itu kalau beribadah, dia tidak mikir pamer. Mau pamer pada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Adanya ya cuma kambingnya. Apa dia gaya kayak orang soleh terus dipuji sama kambingnya? Ya udah. Jadi beribadahlah seperti dia, penggembala kambing ini, kata Syekh Al-Angkuri. Jadi orang beramal tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya, sebagaimana dia tidak peduli orang penggembala tadi terhadap pandangan kambingnya. Yo, pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan. Misalnya, wah tiba-tiba kok kambing memuji, kan kamu alam wong kambing aja kok. Posisikan komentarnya orang, pandangannya orang di situ, kata Syekh Abdul Hamid. Oke ya mungkin ini yang saya bilang seperti saya bilang di awal tadi ya, Pak, contohnya kok yo kambing toh Pak. Ayo situasi cocoknya mungkin audiens beliau atau tempat beliau hidup itu banyak pengembala kambing. Contohnya kambing gembalaannya. Oke, baik. Nah, ilustrasi pertama, nanti ada uraiannya lebih panjang. Yang kedua, ilustrasi kedua, contoh ikhlas itu seperti apa? Kembali saya ngambil contoh Imam Syafi'i. Ini bisa dicek di Khilyatul Aulia yang minggu lalu juga kita singgung waktu membahas karomah. Imam Syafi'i ini satu ketika waktu beliau sakit, sahabat beliau Rabi' bin Sulaiman mengunjungi. Kemudian Imam Syafi'i tanya pada dia, gimana kabar sahabat-sahabat kita. Terus berpesan pada Rabi' bin Sulaiman, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin bahwasanya manusia mempelajari kitab-kitabku tetapi tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Silahkan ambil manfaat dari kitab-kitabku, maksudnya begitu, tapi tidak usah diingat-ingat bahwa itu aku yang nulis. Jadi beliau tidak ingin dapat pujian. Nanti sahabatnya yang lain juga, aku ingin bahwasannya, kata Imam Syafi'i ya, kata pada Harmalah, aku ingin bahwasanya setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia, aku diberi pahala oleh Allah tentu saja, dan mereka tidak perlu memujiku. Jadi aku tidak ingin pujian, aku tidak ingin juga dikenal sebagai orang pintar yang nulis kitab ini, yang tidak butuh itu beliau. Jadi memang inginnya ya kemaslahatan umat, menyedekahkan ilmunya, sisanya hanya untuk Allah saja. Bandingkan dengan kalian hari ini, baru ngerti sesuatu sak paragraf saja, itu pun postingannya orang, kamu cuma nge-share saja, kamu merasa kayak yang bikin authornya. Padahal kamu nyuplek pandangannya orang, bawahnya kamu tulis besar-besar namamu sendiri, biar dikenal bahwa aku ini arif, bijak, bijaksana, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Kamu ingin dikenang sebagai orang hebat, orang pinter, orang. Bandingkan dengan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang karyanya disebut-sebut sampai hari ini, manfaat ilmunya
dipakai oleh banyak orang sampai hari ini, beliau berpesan, alhamdulillah kalau nanti banyak yang mengambil manfaat dari karya-karyaku, tapi aku lebih bahagia kalau tidak perlu disebut-sebut namaku, tidak perlu dinisbatkan kepadaku. Nah, ini namanya orang ikhlas. Jadi ilustrasi pertama tadi seperti penggembala kambing. Ilustrasi kedua seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana mental ikhlas itu. Oke ya, sekarang